Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah yang menggerakkan kehidupan saudara? Apakah saudara digerakkan oleh ketakutan demi ketakutan? Ataukah saudara digerakkan oleh pengharapan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita? Sebagai orang percaya, saudara, Tuhan ingin hidup kita digerakkan oleh pengharapan yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, semua manusia di dunia ini, baik terekspresi ataupun tidak, manusia memiliki ketakutan demi ketakutan. Saudara, ketakutan yang seperti ini membuat manusia itu akan melakukan apa saja untuk mengelakkan hal-hal yang buruk dan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, saudara, tidak heran mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang mampu melihat masa depan, saudara, saya garis bawahi yang dianggap banyak orang yang percaya kepada perkataannya dan rela menuruti apapun perintahnya untuk dilakukan. Karena mereka mengalami ketakutan. Saudara, sebagai orang percaya, kita ini masih tinggal di dalam dunia ini. Pastilah kita sering mendengar ancaman demi ancaman yang akan terjadi ke depan. Saudara, kita bisa saja menjadi orang-orang yang dicengkram rasa takut. Dan kita akan rela melakukan apa saja demi mengelakkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Meskipun itu tidak bersandar kepada Yesus Kristus. Dan saudara, ancaman-ancaman itu selain datang dari situasi dan kondisi dunia, namun bisa datang dari pengajaran-pengajaran sesat atau yang tidak sehat, yang menekankan bahwa orang percaya tidak cukup hanya percaya Tuhan Yesus, namun harus melakukan hal ini dan hal itu. Jikalau tidak, meskipun sudah percaya Yesus, orang Kristen masih berada di bawah kutuk dan kebinasaan. Oleh karena itu, saudara, betapa penting kita mengenal kebenaran Kristus dalam hidup kita. Mari kita membaca Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat yang keempat. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mula-mula menghadapi
ajaran-ajaran yang lahir dari Yudaisme dan juga ajaran-ajaran dunia ini yang lahir dari filsafat Gnostik yang mengatakan bahwa daging ini jahat dan roh itu baik. Dari Yudaisme, saudara-saudara, maka mereka mengajarkan bahwa orang-orang Kristen, meskipun sudah percaya Tuhan Yesus, mereka harus melakukan ritual-ritual tertentu dan mengikuti peraturan-peraturan sebagaimana yang diatur. Jikalau tidak, maka orang Kristen tersebut belumlah menjadi orang yang diselamatkan. Kalau ajaran Gnostik, maka mengajarkan agar orang Kristen meskipun sudah percaya Yesus, maka mereka harus mempunyai pengalaman-pengalaman rohani. Itu yang dikatakan berkanjang dengan malaikat-malaikat, pengalaman-pengalaman supranatural. Nah, saudara, disitulah saudara-saudara, maka orang-orang Kristen pada gereja mula-mula menjadi gusar, bahkan menjadi takut, bahkan mereka merasa terhukum jikalau mereka tidak melakukan apa yang diajarkan itu. Sehingga saudara, inilah yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Kolose, bahwa mereka harus sepenuhnya bersandar kepada Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kuasa apapun di dunia ini tidak dapat menguasai kita yang berada di dalam Kristus. Karena tidak ada apapun, siapapun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Dan roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kita menghambakan diri lagi kepada ritual-ritual yang hampa dan peraturan-peraturan yang seakan-akan begitu religius. Namun, saudara, hal-hal itu tidak meninggikan Kristus dan tidak bersandar kepada Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dan dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Saudara, Rasul Paulus sangat menekankan kalimat apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Saudara, kita tahu ketika seorang sudah mati maka dia bebas dari segala peraturan. Dia bebas dari segala tekanan karena dia sudah mati. Saudara, demikianlah Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa kita yang percaya pada Kristus, kita ini sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, saudara, kita tidak dijamah lagi oleh aturan ini, aturan itu, ritual ini, ritual itu, roh ini dan roh itu. Kita semua hanya menerima Roh Kudus di dalam kita yang menghidupkan kita, sehingga kita boleh hidup bagi Tuhan. Saudara, janganlah ada orang yang menghukum kita karena hal-hal yang diyakini oleh orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Injil, bahwa di dalam Kristus kita cukup adanya. Saudara, ada orang-orang
yang mungkin mengajarkan bahwa orang Kristen harus punya pengalaman supranatural tertentu baru membuktikan bahwa dia sudah dilahirkan kembali. Saudara, ajaran ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Injil kepada kita. Saudara, tidak semua orang Kristen yang percaya Tuhan mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat supranatural. Seringkali mereka melaluinya seperti biasa. Namun saudara, Tuhan bekerja dalam hidupnya, mengubah hidupnya. Namun saudara bisa perhatikan ada orang-orang yang menekankan perkara-perkara supranatural. Namun saudara perhatikan hidupnya. Apakah dia memiliki buah daripada Roh Kudus? Saudara, ada orang mengejar hal-hal itu, tapi lupa. Dia harus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus yang nyata dari buah yang dihasilkan. Saudara, ada juga orang-orang Kristen yang mengajarkan kepada orang-orang Kristen lain akan peraturan ini, peraturan itu yang kelihatannya religius. Saudara, tetapi saudara, dia tidak bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus, tetapi bergantung kepada peraturan-peraturan, perbuatan-perbuatan itu. Saudara, pertanyaannya adalah apakah peraturan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita turuti? Tidak juga. Namun saudara, peraturan-peraturan firman Allah bagi kita orang percaya bukanlah untuk mengancam kita, mengancam akan keselamatan kita, mengancam untuk kita binasa, mengancam kita berada di bawah murka Allah, tidak. Tetapi peraturan firman Allah yang kudus itu adalah supaya kita melihat pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita harus membedakan antara peraturan yang ditekankan untuk mengancam, menakut-nakuti kita, sehingga kita menjadi tidak bersandar penuh kepada Kristus. Berbeda dengan ketika kita bersandar sepenuhnya pada Kristus, kita berjalan sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Saudara, yang pertama, kita digerakkan oleh ketakutan karena kita tidak lagi percaya sepenuhnya kepada Kristus. Yang kedua, kita melakukan dengan pengharapan karena firman Tuhan adalah terang dalam hidup kita, pelita bagi kita, kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Sehingga saudara, waktu kita menjalankannya, kita berjalan karena kita sepenuhnya bergantung kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, jangan seorang pun yang menghukum kita karena peraturan-peraturan tertentu. Tetapi saudara, biarlah kita sebagai orang percaya, kita dengan sukacita menyambut firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang kedua, saudara, kita orang percaya sudah dibangkitkan dengan Kristus. Oleh karena itu carilah Kristus dan kehendaknya dengan memikirkan Kristus dan kehendaknya. Karena hidup kita yang sesungguhnya itu berada di dalam Kristus. Dan satu kali kelak akan nyata kemuliaan apa yang kita terima di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa saudara dan saya itu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan memang pengertian ini bukan kebangkitan tubuh, tetapi dibangkitkan ini artinya bahwa kita dulu mengalami kematian rohani, namun di dalam pekerjaan Roh Kudus melahirkan kita kembali, dan kita percaya Kristus, maka kita dibangkitkan rohani kita yang dahulu mati, sekarang hidup. Dan hidup
yang kita miliki, hidup rohani itu adalah bersama dengan Kristus. Artinya saudara, memang secara lahiriah kita tidak berubah, kita masih darah dan daging. Tetapi secara batiniah, rohaniah, saudara-saudara, kita sudah mengalami perubahan. Sekarang kita sudah berada di dalam Kristus, dan kita bersama-sama dengan Kristus yang bangkit itu, saudara. Nah, saudara, Kristus yang bangkit itu, saudara-saudara, adalah sekarang Kristus yang bertahta di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, hal inilah saudara-saudara nasihat firman Tuhan. Jikalau kita ini memang sudah dibangkitkan bersama Kristus dan Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, maka saudara sebagai orang yang sudah dibangkitkan, mari kita mencari perkara-perkara yang di atas. Apa maksudnya? Yaitu kita mencari Kristus dan kehendaknya. Saudara, bagaimana kita mencari Kristus dan kehendaknya? Yaitu kita memikirkan Kristus dan kehendaknya. Yaitu perkara-perkara yang di atas, yang sifatnya sorgawi, bukan yang di bumi ini, yang sifatnya lahiriah. Saudara, mengapa? Saudara, memang kita ini hidup kelihatan seperti manusia biasa. Namun saudara, kita yang percaya Tuhan Yesus, hidup kita ini hidup yang sebetulnya yang kita miliki itu tersembunyi di dalam Kristus. Yaitu hidup rohani ini. Karena kita sudah percaya kepada Dia. Itulah kehidupan orang percaya. Saudara, jangan sampai kita dikelabui oleh mata jasmani kita, seakan-akan kita sama dengan orang yang belum percaya. Memang kita tetap memiliki hidup yang fana, tetapi kita memiliki hidup Kristus itu di dalam diri kita. Saudara, kita tahu firman Tuhan berkata, satu kali kelak, Yesus Kristus akan datang yang kedua kali, menyatakan diri dalam segala kemuliaannya. Maka Alkitab mengatakan, barulah pada saat itu, kita menyatakan diri di dalam kemuliaan itu. Satu perbedaan yang jelas di mata seluruh siapapun itu. Oleh karena itu, saudara, ketika kita memahami bahwa hidup kita yang sudah percaya tidak sama lagi dengan hidup yang belum percaya. Saudara, mari kita mencari perkara-perkara yang sorgawi, di mana Kristus duduk. Mari kita memikirkan, merenungkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus bertahta. Atau dengan kata lain, marilah kita mencari wajah Kristus. Marilah kita mencari kehendak Kristus. Mengapa? Karena saudara, Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami supaya kami sadar apa yang patut kami cari dan apa yang patut kami pikirkan. Supaya kami tidak lagi dijebak oleh rasa ketakutan karena kami mendengar di sana sini sebagaikan ancaman, bagaikan sebuah pernyataan bahwa Kristus tidak cukup dalam hidup kami. Namun dari firman-Mu kami tahu bahwa kami harus mencari perkara-perkara di mana Kristus duduk dan memikirkannya dalam hidup kami. Karena satu kali kelak ya Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaannya, kami menyatakan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.